Perkenalkan, nama saya Ernia Frianti Hulu dengan NIM 123436067 dari kelompok 2, Praktikum Teknik Biomedis 2, dan kali ini kita akan mensimulasikan mengenai karakteristik dioda pada aplikasi Proteus. Pertama, kita mencari komponen berupa dioda silikon, dioda Zener, dioda germanium, resistor, serta V-Shine. Kemudian kita dapat merangkai diawali dengan V-Shine, kita taruh di sebelah sini, terus dioda silikon kita atur, ya. Kemudian resistor kita taruh setelah ini. Kemudian setelah itu kita mencari terminal ground pada terminal. Taruh sini. Kemudian kita mulai bisa menghubungkan dengan seperti ini. Kemudian setelah itu kita hubungkan osiloskop pada bagian ini A dan B pada bagian bawah. Dan kemudian kita ubah nilai pada resistor menjadi 150 kilo ohm. Kemudian pada V-Shine kita ubah nilai amplitude menjadi 12 volt. Frekuensi dengan 300 Hz. Oke. Kemudian setelah itu kita dapat run untuk melihat hasilnya, dan pada bagian channel C kita off dan D. Invert pada bagian ini. Dapat dilihat bahwa pada bagian vertikal lebih panjang dibanding dengan pada bagian horizontal. Kemudian kita beralih pada bagian dengan mencari DC pada generator, kemudian current dioda. Kita tetap menggunakan dioda silikon. Kemudian dapat hubungkan, kemudian ground pada terminal tadi di sebelah sini. Kemudian setelah itu pada probes kita ambil current L. Kemudian
pada grapes kita pilih disease weight. Perbesar. Sebelumnya kita ubah menjadi manual edit dengan value X. Dapatkan hasil hasilnya seperti ini. Kemudian kita beralih pada komponen yang tadi kita buat untuk dioda germanium dan zener. Sebelumnya kita beralih ke sini. Kita pilih lagi pada DC di generator. Kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita pilih dioda germanium. Kemudian kita pilih ground pada terminal. Dioda germanium kita taruh di sini. Oke, kemudian kita dapat tarik garis dari sini. Kemudian ini kembali kita edit, manual edit, pastikan dia X. Oke. Kita kembali membuat DC sweep di sebelah sini. Sepertinya ini terlalu lebar, sebentar saya hapus filenya dulu. Sudah. Kemudian kita lupa tadi, maaf saya lupa untuk membuat pada props, yaitu Caron di sebelah sini. Kemudian setelah itu kita tarik. Jangan lupa manual edit, udah. Kita tarik kembali Caron tadi seperti pada dioda silikon. Untuk dioda germanium dapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita akan mencoba pada dioda silikon. Dioda zener.
kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita ambil isi kembali. Kemudian pada terminal kita ambil kembali ground-nya, kita pilih kembali ground, kemudian kita klik di bagian sini dan jangan lupa untuk manual edit. Ubah value menjadi X, kemudian kita ambil DC sweep-nya lagi di sebelah sini. Setelah itu kita mulai run. Pada DC sweep dioda Zener didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita beralih ke tegangan breakdown-nya dengan sama seperti tadi, namun dioda ini dibalik. Yang pertama kita cari di generator DC-nya. Kita taruh di bawah sini. Kemudian pada current kita taruh juga di sebelah sini. Kita mulai dari dioda silikon. Kita putar dulu. Oke, setelah itu kita masuk ke sebelah sini. Dan setelah itu kita masuk ke ground. Kita dari terminal kita ambil ground. Kemudian tidak apa-apa, kita taruh sejajar saja.
kemudian kita kembali ke DC sweep tadi. Kita taruh di sebelah sini. Dan jangan lupa kita edit manual edit. Ke sini. Oke, terus setelah itu kita bawa ini ke sini. Dan ini DC sweep analisisnya. Kemudian pada dioda germanium dan Zener kita lakukan hal yang sama. Pertama kita cari DC pada generator. Kemudian dioda, kita sambungkan dioda germaniumnya dulu. Bebas sih, tapi oke, kita rotasi. Sambungkan. Dan kemudian masukkan pada probes, kita masukkan current seperti sebelah sini. Dan setelah itu kita masukkan ground dari terminal di sebelah sini. Kemudian kita manual edit dulu. Kita kasih X value-nya, oke. Kemudian masukkan DC sweep. Oke, tepat di bagian sini. Sebenarnya bebas. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama seperti pada awal. Dan spasi. DC sweep hasil DC sweep analisisnya adalah berikut. Kemudian kita lakukan pada hal yang sama pada dioda Zener. Ya, berikut kita rotasi dulu. Kita masukkan di sebelah sini. Oke, masukkan. Kemudian kita ambil DC pada generator. Kemudian habis itu kita ambil current
pada probe, taruh di sebelah sini. Kemudian habis itu kita pilih ground pada terminal. Kemudian setelah itu pilih DC sweep. Pilih di sebelah sini. Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi. Spasi. Dan dia hasil DC sweep-nya seperti ini. Oh iya. Maaf. Tadi salah. Belum kita ubah manual edit. Value-nya harus X. Oke. Kemudian pilih DC sweep. Masukkan di sebelah sini. Lalu spasi, dan hasil sweep analisisnya adalah berikut. Nah, untuk rangkaian arah gelombang, kita menggunakan komponen-komponen seperti pada sebelumnya karakteristik dioda, namun kita tambahkan seperti kapasitor polar, transformator 2P3S, serta komponen seperti pada karakteristik dioda tadi, yaitu satu dioda silikon, dioda Zener, dan dioda germanium, serta resistor dan V-Shane. Kemudian V-Shane itu kita taruh di sini, langsung saja kita rangkai, kita taruh di sini. Kemudian transformator kita taruh di sebelah sini. Kita agak turunkan sedikit. Oke. Kemudian dioda kita taruh sejajar. Dioda kita menggunakan dioda silikon, kita taruh sejajar di sini. Kemudian kapasitor polar kita taruh di bawah. Oke. Kemudian resistor kita taruh di sebelah kapasitor. Setelah itu, maaf sebentar. Oke. Kita mulai menghubungkan kemudian kita tarik, kemudian kita tarik ini, kemudian kita tarik ini, kemudian setelah itu kita tarik ini ke sini, kemudian ini ke sini.
Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan resistor. Dan kita taruh ground di bawah sini. Setelah itu, seperti biasa kita menggunakan osiloskop. Kita taruh di sini, dengan B di sini, dan dengan A di sebelah sini. Kita mundur sedikit. Dan untuk hasilnya bisa dilihat seperti ini. Sebentar. Rangkaian penyara gelombang, dan misal dia di run akan seperti ini. C dan D kita tidak menggunakan channel C dan D, maka kita off. Dan B misal kita ubah seperti ini. Kira-kira seperti ini. Dan itu dia hasil rangkaian penyara gelombang serta karakteristik dioda pada simulasi Proteus